Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Perjalanan tim Ruqyah kali ini bertandang ke daerah Alahan Panjang, Sumatera Barat. Disinilah kami menemukan berbagai keanehan akibat makar setan dan kalangan bangsa jin. Ada orang yang tiba-tiba memiliki kemampuan jurus-jurus silat, padahal ia mengaku tidak pernah mempelajarinya sama sekali. Orang mengira inilah anugerah Allah dengan memiliki kemampuan di luar nalar manusia, padahal ia tidak pernah mempelajarinya. Apa sesungguhnya fenomena ini? Benarkah anugerah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Kamu nikmatin sakitnya, ya Allah, ampun ya Allah. Pemuda ini pernah memiliki kemampuan melunakkan besi dengan tangannya. Tapi inilah reaksinya ketika diruqyah. Sehari-hari, pemuda yang bernama Topan ini dihantui bisikan-bisikan gaib. Gangguan makin kuat dirasakannya ketika ia tengah menjalankan ibadah seperti sholat dan zikir. Kehusyuannya diganggu, bahkan sering terang-terangan melarangnya untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Makhluk itu seolah-olah menjelma menjadi dirinya yang lain, selalu menyuruhnya berbuat kemungkaran dan kesyirikan. Ia sering berperilaku aneh hingga diolok-olok sebagai orang gila. Namun, Topan ingin sembuh. Ia berjuang keras mencari pengobatan dengan ruqyah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Kita akan adakan praktek ruqyah syariah. Cara mudah untuk mengecek adakah gangguan jin atau enggak di saudara-saudara kita adalah dengan membacakan Al-Quran dengan niat untuk mengusirnya. Dimana kalau kita mulai bacakan ayat-ayat sederhana, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya biasanya jinnya akan ada reaksi di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Ustaz Adam Amrullah selalu memulai proses ruqyah dengan mengajak pasiennya lebih dulu bertobat, memohon ampunan Allah dari semua dosa-dosanya, terutama dosa syirik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, berilah hidayahmu, taufikmu kepada seluruh jin yang ada di tubuh Bang Topan, ya Allah. Jadikan seluruh jinnya makin lembut, makin tenang. Cabutlah semua kesombongannya, ya Allah. Seluruh penyakit-penyakit hati jin, ya Allah, cabut, ya Allah. Ikat dan 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 cabut, ya Allah. Saya mau bicara sama jinnya, ya. Bisa? Jin dari mana? Wahai jin, sia yang di dalam tubuh Topanko, ambo dia mengecek. Bicaralah jin. Tidak takut kalian kepada Allah, wahai jin. Topanko telah bertobat kepada Allah, wahai jin. Kenapa kalian masih menzoliminya, jin? Bicaralah jin. Apa yang kamu dapat dengan ada di tubuh ini? Coba ditranslate. Wahai jin,
Apa yang kamu dapat? Numpang makan. Oh, numpang makan. Numpang makan. Oh iyalah berkata. Setan dari kalangan bangsa jin biasa ikut makan dengan kita. Seperti dijelaskan dalam berbagai hadis, dengan makna sesungguhnya bukan metafora. Rasulullah bersabda, apabila seorang memasuki rumahnya dengan menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, setan berkata kepada teman-temannya, tiada tempat bermalam untukmu, tiada juga makan malam. Tetapi jika yang bersangkutan masuk tanpa menyebut nama Allah dan ketika makan, setan berkata, kalian memperoleh tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا ومن يعص Reaksi panas ditunjukkan oleh pemuda ini, namun yang berkata bukan lagi dirinya. Benarkah ada bangsa jin yang merasuki tubuh pemuda ini? Untuk mengetes, tidak ada cara lain kecuali dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kayak waktu sholat, mulai matanya mulai waktu lihat sajadah kan, mulai gini-gini matanya kan. Udah tuh bisik-bisikan, itu mulai rahangnya mulai dikendaliin lidahnya. Jadi udah nggak tahu lagi suara saya atau suara bisikan, udah satu. Asyhadu alla ilaha ilaha asyhadu. Orang yang kerasukan jin kafir bisa jadi sulit melafalkan syahadat. Allah ilaha ilaha illallah illah ilaha, betul? ilaha Illallah. illallah. Ya. Ya Allah, berikan kekuatan, berikan semua yang dia butuhkan, berikan akhlak ya Allah, berikan hidayah, berikan taufik ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Ayat ini menjelaskan bahwa hanya cahaya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Tak ada seorang pun yang bisa berubah hidupnya kecuali karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau lam tamsashu naru. Allahumma alhimna rusdana wa isna min syururi anfusina ya Allah. Pemuda yang bernama Topan ini sulit mengendalikan dirinya saat ada makhluk gaib yang mengambil alih kesadarannya. Gerakan tubuh dan omongannya tak lagi terkontrol meskipun kesadaran berusaha menolaknya. Nangis itu katanya kakekku pak, ke saya pak, katanya saya mau masuk Islam, tapi baca asyhadu alla ilaha panas, lidahnya panjang, jadi orang katanya orang musyrik yang itu nggak terima tanah ya, gentayangan. Kenapa bangsa jin memasuki tubuh manusia hingga ia sering kerasukan? Inilah yang harus digali dalam sebuah terapi ruqyah. Bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan, maka tak ada cara lain. Mulailah dengan tobat. Hamba putuskan semua hubungan dengan jenis jin, dengan jenis jin dari nenek moyang hamba ya Allah. Wasafati safa, fazajirati zajra, fataliyati dzikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa bainahuma rabbul masyariqa, inna zayyana as-samaa dunya bi zinatil kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marid, la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yakzafuna min kulli janib, duhura wa lahum adzabu wasib, illa man khatifa al-khatfata fatba'u shihabin sakib. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وبينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. panas, angin. أفسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم. Ayat ini mengingatkan kepada bangsa jin bahwa mereka diciptakan tidaklah sia-sia. Suatu saat pada hari akhir mereka akan dikembalikan kepada Allah.
untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Ya Allah, kalau memang dia berbuat zalim terus ya Allah, musnahkan ya, hancurkan ya Allah kalau dia nggak mau berbuat. Udah, keluar, segera. Ayo keluar. Gimana dia? Ada jalan. Ayo keluar. Azanin ya, kiri kanan azanin. Ayo. أشهد أن لا إله إلا الله. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, Pak. Astaghfirullahaladzim, Pak. Istighfar Bang Topan. Ruqyah tidak hanya mengusir jin, juga mendakwahinya. Namun seringkali jin kafir membangkang, tidak mempan diperingati dengan kata-kata. Cara terakhir bisa menggunakan teknik cekikan yang sekilas terlihat sadis. Namun, ini adalah salah satu teknik yang memang harus dipelajari dengan teliti. Terus, kanan kiri. Terus, naik ke atas. Naik ke mulut. Keluar dari mulut, keluar. Allahu Akbar. Kenapa ada bangsa jin yang susah keluar dari tubuh manusia hingga harus diruqyah berkali-kali? Kerasukan jin bisa jadi karena perilaku dosa kita sendiri karena pernah berbuat syirik. Menurut Bang Topan, dia ngerasa gitu. Setan selalu berusaha menghalangi siapapun untuk bertobat. Inilah perjuangan yang tengah dijalani Topan. Waktu pas di ruqyah, kayak keluar dari sini kan, pas satu. Ya kayak batu ini Pak, itu efeknya. Tadi kan nggak ada batu. Oh, mungkin cuma geleng-gelengnya aku nggak ada lagi Pak. Jadi gini-gini, Bapak nggak bisa komunikasi sama saya, harus komunikasi sama bisikan, harus bergetar. Ya Allah, perlihatkan ya Allah. Kenikmatan yang kau siapkan kepada Fenomena kerasukan jin adalah fenomena gaib. Mungkin ada yang tidak menerimanya secara nalar. yang ada di dada keluar. Orang yang tidak menerima takdir Allah dan putus asa dengan rahmatnya, maka hidupnya lebih mudah dikuasai setan. Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwa setan dari kalangan bangsa jin bisa memasuki tubuh manusia melalui pembuluh darah. Setan yang telah bersarang di tubuh bisa menguasai otak dan mengendalikannya. Namun, apapun latar belakangnya, ruqyah merupakan pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran telah menyiksa jin yang zalim, namun lain lagi dengan jin yang merasuki tubuh Pak Ujang. Bisa diceritain latar belakangnya Bapak ini tadi bisa silat seperti itu? Ya, pertamanya adik saya ini ikut-ikutan ruqyah mandiri. Latihan ruqyah mandiri. Nah, terus kelihatan ada reaksi. Yang pertama itu dia reaksinya seperti melenturkan seluruh persendian. Melenturkan seluruh persendian, diurut sampai ke atas semuanya, kaki sampai ke kepala diginiin. Oh gitu, tangannya gitu? Iya, semua diginiin katanya, sakit kepala gitu. Terus? Nah, diurut, saya perhatiin. Kan dia pakai pakai MP3. Okay. Ya pakai itu dia di ruqyah.
saya cuma mengawasi kalau ada reaksi gitu. Tahu-tahu setelah itu dia duduk bersila. Setelah duduk bersila, saya lihat kaki tangannya mulai bergerak seperti orang mau bersilat gitu. Seperti orang mau bersilat. Ya. Terus ada karyawan saya yang di rumah makan, seperti ada yang menarik masuk ke musalah. Terus diajaknya ini adik saya ini untuk bersilat. Rupanya jin yang ada di dalam tubuh karyawan. Rupanya jin silat juga. Nantang. Nah, dia nantang. Saya tanya, kenapa seperti ini? Kamu siapa? Dia diam aja. Dia bilang, saya cuma melatih diri. Udah lama nggak silat gitu katanya. Masya Allah. Padahal adik saya ini kan nggak pernah latihan silat, nggak pernah macam-macam lah gitu. Dia cuma Nggak pernah belajar silat sebelumnya ya? nggak pernah. Ya, tapi tiba-tiba bisa. iya, tapi bisa. Waktu saya tanya jinnya, kamu udah berapa lama di dalam tubuh adik saya ini? Baru 4 hari katanya gitu. Saya baru masuk katanya. Kejadian seperti ini udah berapa hari? Seminggu. Baru seminggu. Ya, seminggu udah 3 kali diulang ruqyah. Sepertinya dia ditarik untuk selalu ruqyah gitu. Dulu pernah saya ruqyah, pertama kali dia reaksi juga. Cuman itu seperti apa? Bukan seperti ini Ustaz. Enggak seperti orang mau bersilat, enggak. Cuman badannya itu tegang semua. Tegang. Pinggangnya katanya itu apa namanya ini? Tegang juga. Nah. Ada masalah berat yang terjadi sebelum seperti ini? Artinya tadinya normal terus tiba-tiba ada masalah apa sehingga keadaannya seperti ini? Ada nggak? Saya rasa kalau kami nggak ada masalah, Ustaz. Enggak. Tapi dari sisi agama tadi memang sholat ya? Ya itu lalai. Ya kebanyakan. Mungkin karena lalai, terus jinnya zolim. Ya itu seperti itu tuh. Itu dilenturkan semuanya. Seperti itu yang maksud perlenturan tuh. Iya, diurut semuanya. Kayak jinnya orang mau latihan silat pemanasan dulu gitu ya? Ya pemanasan dulu, Ustaz. Dulu. Jadi semuanya dipijit sampai ke kaki dipijit semua. Dia sit up. Nah itu kan. Allahul musta'an. Coba kamu tahu tentang kakek saya ilmunya apa? Jin yang merasuki tubuh Pak Ujang meskipun menunjukkan gerakan silat Minang tak pernah berontak, apalagi menyakiti peruqyah. Didoakan senang. Ya Allah, jadikan jinnya sejuk ya Allah, tenang, dipenuhi dengan cinta kepadamu ya Allah, dipenuhi dengan sayang kepadamu ya Allah, dipenuhi hatinya dengan takut kepadamu ya Allah, dipenuhi hati dengan harap yang besar padamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sejuk, penuh ketenangan, penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, penuh cinta kepada Allah. Sudah ada yang dakwahin untuk masuk Islam? Sudah ada? Bisa baca syahadat? Bisa, coba baca syahadat. Ketika diajak bicara pun, ia hanya menunjukkan isyarat, tak berucap sepatah kata pun. Karena penasaran, Ustaz Adam menekan beberapa titik pembuluh darahnya dan tetap tak ada reaksi apapun. Pak Ujang? Yang Pak Ujang rasakan apa? Ada keluhan nggak nih? Kalau pas lagi kesurupannya ada keluhan apa? Nggak ada rasa sakit. Tenang aja? Biasa aja ya? Ketika saya bacakan Quran, saya ajak Bapak syahadat tadi, dianya merasa tersakiti nggak? Nggak ada, bukannya dinginnya lah itu. Sejuk aja? Nggak ada masalah tuh sama badannya. Iya. Nanti saya coba tanyain ke guru-guru saya, model begini baru buat saya ini. Ya malahan saya pernah dipijit mulai dari ini semuanya, bukannya segala saya seluruh anggota tubuh lah sampai kepala. Memang di waktu saya mau ruqyah kan, nah, jadi pas mau langsung ke ruqyah, jadi saya merasa sakit kepala kan. Sampai saya ruqyah, sampai dia ditanya sama kakak kan, kenapa diurut kepalanya? Kepala siapa yang sakit? Ini kepala si Ujang yang sakit, nah, makanya saya urut, dia bilang kan, pijitnya. Nah, kemudian tangan ini bekas patah loh. Tangannya kan bekas patah. Kemarin kan udah 3 kali nih dipijitnya. Bengkok, Ustaz. Karena nggak mau kan diperbaiki kan, malah dia geleng-geleng kayak gini.
macam mana lah caranya, itulah kira-kiranya dia kan. itu. Cara mengubah ini dia supaya ini kembali seutuhnya kayak kemarin kan. Jin ini hanya bereaksi ketika didengarkan ayat suci Al-Quran. Masya Allah ya, maksudnya mereka selain melatih fisik mereka, mereka juga melatih hafalan Al-Quran. Itu dia. Bagus banget ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini harus ditiru nih. Iya harus. Umat Islam harus meniru yang model begini nih. Soleh dan kuat. Soleh dan akidahnya bagus, ibadahnya bagus. Dan Anda penasaran kan sebenarnya soalnya tadi kan. Yang mana? Jin keturunan. Oh, jin keturunan. Gimana? Maksudnya, ketika ada seorang bapak dan ibu ya, suami istri, dia punya ilmu, dia ilmunya berkolaborasi dengan jin. Itu maksudnya bisa diturunkan ke anaknya gitu kan? Iya, jadi hakikatnya setan itu kan menjerumuskan manusia. Oke, di awal dia pura-pura bantu, jadi sakti si bapaknya atau si ibunya. Kemudian mereka menikah misalnya punya anak. Ini sebenarnya dia sudah menghasut, membuat ibadahnya malas. Coba lihat orang sakti rata-rata, ada sombong, ada malas ibadah, merasa gue udah sakti kok, ya kan? Dia mau menghancurkan masa depannya, akhiratnya pasangan suami istri ini. Dan kadang-kadang suami istri ini juga sering nggak rukun. Dan kalau sudah punya anak, bukan cuma suami istri, dia sampai ganggu anaknya. Dan bisa terus ke cucunya lagi, ke cicitnya lagi itu bisa. Kalau nggak dihentikan, terus ganggu terus. Selama jinnya masih hidup, karena umur jin kan panjang. Ini musibah makanya. Baik sekali tadi. Baru jauhi deh yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya masalah terlanjur kena nih, Tati. Ya, misalnya anaknya udah kena nih. Anaknya udah kena. Udah diganggu jin keturunan. Benar. Itu solusinya gimana, Tati? Nah, solusinya dia harus meningkatkan kesolehannya, kedekatannya sama Allah. Tauhidnya pertama diperbaiki, diperkuat. Kedua, penyakit-penyakit jiwanya. Dendam, trauma, emosi marah-marah, sombongnya itu harus dibuang semua. Dibuang semua ya, oke. Ibadahnya harus bagus. Ya dari yang wajibnya ditambah yang sunnah. Nah, ini upaya-upaya untuk menutup pintu-pintu setan sehingga nggak ada setan-setan baru yang bisa masuk. Baik. Kemudian lakukan ruqyah syariah. Ruqyah syariah. Ya, untuk pengobatannya. Jadi yang di dalam ini dikeluarin, tapi yang dari luar jangan sampai bisa masuk lagi. Itu dengan meningkatkan kesolehannya, ketutup tuh pintu-pintu. Baik. Jadi yang luar nggak bisa masuk kan? Nah, tinggal yang di dalam dikeluarin dengan ruqyah syariah. Ruqyah begitu sederhana, bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya dengan membaca ayat-ayat yang pendek seperti Al-Fatihah atau Al-Ikhlas, berarti kita sudah meruqyah. Namun yang sulit mengikhlaskan semua amal ibadah kita karena Allah dan untuk Allah. Kita harus mawas diri. Semua penyakit mungkin karena dosa-dosa kita. Teguran dari Allah sekaligus kasih sayangnya supaya kita bertobat. Dalam ruqyah kita harus yakin yang menyembuhkan semua penyakit hanyalah Allah. Peruqyah hanya berdoa memohon kesembuhan darinya. Karena itu tak ada alasan peruqyah sombong dengan kemampuannya. Karena ruqyah itu mudah, semua orang bisa berlatih mempraktekannya. Bahkan Topan pun dilatih untuk meruqyah orang lain. Pak Topan yang bacain sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Bisa. Pak Topan. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Nggak bisa loh. Oh, ikut. Pak Topan, emosinya dikeluarin. Lewat ayat aja. Ayo, saya bantuin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pan. Apa lagi langkah terakhirnya? Minta jin-jin yang ada di tubuh Bapak ya agar keluar. biar keluar. Dicabut jin-jinnya. Apa lagi Pak? Dikontrolnya Ikuti saya. Wahai jin-jin yang ada di tubuh ini, hai jin-jin yang di tubuh ini. Bapak ini. Pan. ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ya Allah, cabutlah jin-jin yang ada di tubuh ini. jemputlah jin-jin yang ada di tubuh ini. Ya Allah, Allah, sehatkanlah badan ini, setelah badan ini lahir dan batin. lahir dan batin. Hilangkan gangguan jin dan sihir. Hilangkanlah gangguan jin dan sihir. Amin. Amin. Kesabaran Topan ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar ruqyah dan menolong orang lain dengan ruqyah. Karena Rasulullah menyuruh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, obatilah dia dengan Al-Quran. Sihir terkadang terasa seperti penyakit medis, seperti yang dialami gadis ini. Lalu kenapa masuk ke dalam tubuh manusia? Kamu lihat wajah dukunnya. Kenapa dia sekarang tersiksa? Benar. Kamu masih mau mengikuti orang yang tersiksa? Kamu takut padanya? Takutlah hanya kepada Allah. Allah yang pantas kalian takuti. Saya peringatkan lagi, wahai bangsa jin, takutlah hanya kepada Allah. Awalnya kayak pusing-pusing biasa aja, tapi terus lama-kelamaan tuh terasa berat gitu, kayak ada mau pecah lah kepalanya itu, mau ngembang, kayak ada yang ditusuk-tusuk jarum. Lebih sakit kadang, kalau udah berhenti sakitnya wajahnya panas basahnya gitu. Kemudian gadis ini sering dihantui berbagai ketakutan. Nah, itu namanya iblis. Dan orang yang banyak ketakutan menjadi sasaran empuk bagi jin untuk menganiayanya. Karena itu, terapi ruqyah sebaiknya berusaha memotivasi setiap pasien untuk bermental kuat, melawan semua serangan gaib yang menimpanya dengan selalu berzikir kepada Allah. Talinya putus. Ini Dalam ruqyah massal, kesurupan sering tak terhindarkan karena banyak yang larut dan membiarkan dirinya dikuasai jin. Yang paling kuat reaksinya itu seperti jin harimau. Dia harus ditaklukkan, diputuskan dulu hubungan keturunannya. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan bangsa jin. Yang nama jin keturunan ini, kalau yang dukunnya sudah meninggal, pasti cari tubuh keturunannya mana yang bisa dia masuki. Karena tidak tahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, jin seringkali mengaku takluk dan bersedia keluar dari tubuh manusia. Namun, hati-hati dengan tipu daya jin. Peruqyah tidak bisa memastikan apakah jin sudah keluar atau belum. Karena peruqyah tidak bisa melihat makhluk gaib. Ulang, terus. Terus, saya maafkan mereka. Hamba ridho. Hamba ikhlas ya Allah. Hamba pasrah kepadamu ya Allah. Berikan solusinya ya Allah. Ya Allah, kalau dari emosi ini ada jinnya, tarik keluar ya Allah. Ibu pegang tangan ibu di bagian yang nggak enak rasanya. Perlihatkan gambaran surgamu ya Allah, yang engkau sediakan buat jin ini kalau dia mau bertobat dan mau taat kepadamu ya Allah. Lihat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Ya Allah, perlihatkan gambaran surgamu ya Allah. Perlihatkan gambaran surgamu ya Allah. Perlihatkan gambaran surgamu ya Allah. Kamu bisa lihat? Lihat. Kamu bisa lihat? Ya Allah, perlihatkan gambaran surgamu ya Allah. Bisa lihat? Bisa? Kamu mau ke sana? Caranya gampang, baca syahadat.
Ikuti saya. Saya pengen kamu bahagia di dunia dan di akhirat. Percaya sama saya. Ya, baca sama saya bareng-bareng. Asyhadu. Baca. Saya nggak niat jahat sama kamu. Asyhadu. Saat setan telah menguasainya, lisan pun tertahan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Mari. Nggak, biar ibu bener aja. Mari. Pegang. Doa itu seperti saya. Ya Allah, tariklah semua hal yang menghalangi jin ini membaca syahadat. Bismillah, Allah Akbar, tarik. Terus 3 kali. Ada kalanya jin tidak bisa keluar dari tubuh manusia karena diikat oleh para dukun yang telah menghamba pada raja jin yang menjadikan mereka sebagai budak kejahatannya. Rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Putuskan ya Allah talinya ya Allah. Putuskan talinya ya Allah. Putuskan talinya ya Allah. Selamatkan jin ya Allah. Putuskan talinya ya Allah. Antara jin ini dan jin pengawasnya, antara jin ini dan dukun-dukun ya Allah. Putuskan 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 ya Allah. Putuskan. Ada lagi jin yang mengaku dari leluhur kita, mengaku telah terikat dalam perjanjian. Mereka disembah karena telah memberi berbagai kesaktian. Akibat dosa syirik ini, keturunannya ikut menanggung derita. Lihat, kalau kamu tetap di dalam tubuh ini, lihat kemana kamu pergi. Lihat kemana kamu pergi. Kalau kamu masih mau jahat di sini, lihat kemana kamu pergi. Kalau gangguan dari awal pertamanya itu, awalnya itu tahun 2006. Itu awalnya mulanya itu seperti ada perasaan cemas, was-was, takut. Pokoknya nggak tahu ya apa yang ditakutkan, nggak tahu gitu. Jadi seperti kemana-mana takut, was-was, cemas, ke dukun dulunya gitu. Dulunya sampai berobat beberapa kali, sampai akhirnya mengenal ruqyah. Gitu. Itu ke dukun itu apa aja yang di proses terapi seperti apa ya? Macam-macam, dari mandi kembang sampai mandi ambil apa namanya dari bedah ayam ada, sampai apa namanya itu lagi ya, kalau yang namanya dukun pokoknya macam-macam lah mas. Sampai dari masalah harian juga gitu, sampai dikasih jampi-jampi, dikasih jimat, dikasih apa gitu. Kalau anak jin turunan mas, jin turunan emang dari keluarga. Ada yang bilang kalau ini dari keluarga. Sebelum anak ada gangguan seperti sekarang ini, sebelumnya itu dari pihak orang tua juga ada kayak gitu. Jadi anak memang harus divonis dulu waktu awal kemasukan itu, memang anak harus nerima jin turunannya itu gitu. Tapi anak menolak gitu. Makanya karena kepingin sehat, makanya berpetualang ke sana ke sini berobatnya gitu. Tiba-tiba saja dulu datangnya. Kalau yang cuman yang gini, kalau yang jin turunan itu ada dari keluarga, dari keluarga orang tua yang perempuan. Itu di kampung itu kan dulunya kalau anak dengar ceritanya dulu yang apa namanya nenek cicit apa ya namanya di atas itu kan dulu nggak bisa punya anak, jadi akhirnya meminta ke Gunung Merapi, itu katanya ceritanya dulu kan, akhirnya meminta ke Gunung Merapi, alhamdulillah dapat anak. Dari situlah ada perjanjiannya di situ. Ada perjanjian sama jin, akhirnya beliau meninggal, akhirnya anak cucu harus menerima gitu. Selain membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengecek indikasi gangguan jin dan sihir, bisa dilakukan dengan teknik menekan pembuluh darah besar. Dimulai dari pelipis, urat leher, dada, hingga paha. Biasanya jika jin yang bersarang dari pembuluh darah, ia tidak sanggup membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ya, keluar. Mainkan baru pengen ya. Syahadat. Ikhtiar Topan untuk sembuh belum berakhir.
Topan tetap bersabar menghadapi jin leluhur yang merasuk ke dalam dirinya. Bisa. Banyak dosa kami ya Allah. Hamba bertobat ya Allah. Bertobat ya Allah. Hanya Engkau yang saya sembah ya Allah. Hanya Engkau yang saya sembah ya Allah. Kalau ibu nggak mengerti kalau soal itu, tapi kebetulan waktu di Rukiah itu memang kakeknya disebut nama kakeknya. Tapi kakeknya bukan yang itu, saudara kakeknya. Iya orang Pati, memang dia sombong. Iya seperti Topan tadi lah, cuh gitu. Iya ketawa-ketawa sendiri, ngomong-ngomong sendiri, nangis-nangis sendiri. Nangis, ketawa, ngomong-ngomong sendiri. Nah, di sumur, di WC, sujud-sujud dia pertama kali dia itu. Sujud-sujud di WC. Nah, jadi ibu bilang, kok sujud di WC, Topan katanya itu sujud di Ka'bah katanya. Menyaksikan Topan seolah-olah kita sulit membedakan mana suara Topan, mana suara yang berasal dari jin. Apalagi kata-kata istighfar keluar dari mulutnya. Allah Maha mengetahui apa yang terlintas dalam hati hambanya. Apakah ia sungguh-sungguh bertobat atau berpura-pura? Terus ulang-ulang, terus jangan berhenti. Air rukyah yang sudah dicampur dengan habatus sauda menjadi salah satu cara untuk mengusir jin. Apalagi ketika ikrar syahadat kembali dibacakan oleh Topan, bangsa jin ikut terguncang. Dalam keadaan setengah sadar, Topan sulit mengendalikan mulutnya untuk tidak berkata kotor. Bahkan sering terlihat ada yang tengah berbicara dengan dirinya. Ya sedih lah, anak gitu kan. Dibilang gila, Masjid Muhammadan dia pernah 2 kali diusir sana. Ya emosi pasti emosi ibu, tapi tidak pernah ibu. Alhamdulillah, minta ibu sembuh nak ibu. Inilah ulah jin leluhur yang menguasai raga Topan. Ia sengaja merusak kekhusyuan rukyah dengan meracau. Sementara Topan berusaha melawannya dan menjaga kesadaran. Gangguan jin leluhur bisa jadi tidak hanya menimpa Topan, tapi keluarganya yang lain. Selain dibacakan ayat suci Al-Quran, masing-masing anggota keluarga Topan dirukyah dengan azan. Ada faktor-faktornya yang membuat jin yang nggak mau keluar. Mungkin dari pihak keluarganya yang tidak mau terbuka kan. Tidak mau terbuka, mungkin ada juga masih ada jimat-jimat yang disimpan di rumah mungkin. Ketika saya membacakan ayat-ayat tadi kepada bapaknya, ibunya, ataupun saudara-saudaranya lain, mereka bilang nggak ada reaksi katanya. Bahkan di azanan pun juga biasa aja mereka. Meskipun belum terlihat ada reaksi, tak berarti aman dari gangguan jin. Karena bisikan gaib ini bisa jadi mengganggu mereka dalam bentuk lain. Misalnya lalai untuk beribadah. Karena sesuai janjinya kepada Allah Jalla Jalaluh, setan akan terus menggoda kita hingga akhir hayat. Jadi kalau misal untuk orang-orang ataupun saudara-saudara kita ya, yang memang menyukai bela diri, yang harus diperhatikan adalah mereka tetap nggak apa-apa melatih fisik mereka, mengikuti bela diri tersebut. Tapi yang harus diperhatikan adalah
lihat bela diri tersebut, lihat perguruan tersebut. Ada unsur kesyirikan atau tidak? Kalau ada, jangan diikutin. Tapi kalau nggak ada, tetap latihan di bela diri tersebut. Betul banget. Silahkan latih bela diri yang paling disukai. Karena Nabi dan sahabatnya nggak cuma ngaji. Mereka berdagang, mereka berlatih kekuatan. Mereka manah, berkuda, berenang, latihan gulat, latihan pedang. Nah ini kekuatan kita untuk membela agama Allah. Masya Allah. Tapi ingat, jangan pernah ikut-ikutan kesyirikan. Ya, kalau kita mau mewariskan sesuatu buat keluarga kita, wariskan uang, harta, ilmu, akidah yang sahih. Jangan wariskan jin-jin keturunan.